Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk hari ini ya, di hari Rabu 12 Agustus 2026. Saya Esi dan rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, bagi warga 12 Ulu dan kawasan bantaran musi lainnya, sungai bukanlah halaman belakang, ia adalah teras rumah tempat anak-anak bermain di sore hari, sekaligus juga urat nadi kehidupan. Namun hanya butuh waktu kurang dari 3 menit ya bagi arus musi yang tenang untuk mengubah canda tawa menjadi jerit histeris keluarga yang kehilangan. Pertanyaannya, ketika tragedi tenggelam terjadi, apakah kita hanya bisa pasrah meratapi musibah ataukah ada rantai keselamatan yang terputus di permukaan kita? Dan selamat pagi di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Palembang Menyapa. Kami akan hadirkan tema di pagi hari ini mengenai mengubah tragedi menjadi keselamatan air bersama dengan narasumber yang sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini. Ini langsung saja saya perkenalkan. Ada Bapak Ahmad Oktariansyah SH MSI yang merupakan Lurah 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ari. Selamat pagi Mbak. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Terima Baik. kasih waktunya sudah hadir langsung ya. Dan juga di Studio Pro 1 RRI Palembang saat ini ada Bapak Raymond Konstantin SE merupakan Kepala Kantor SAR Basarnas Palembang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Dan pastinya dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, nanti kami juga undang peran serta dari pendengar yang ingin ikut bergabung melalui line telepon di 0711369977 dan juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya pendengar, dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini langsung ke Pak Raymond ya. Pak Raymond, ini kalau berbicara mengenai kasus tenggelam yang terjadi khususnya di area padat pemukiman seperti Seberang Ulu ya di bantaran Sungai Musi dan juga dibandingkan dengan wilayah perairan terbuka lainnya, secara data Sungai ini memang Sungai Musi pertama-tama ini merupakan aktivitas masyarakat yang sudah rutin ya, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Musi dan sungai-sungai yang merupakan anak cabang dari Sungai Musi. Namun demikian beberapa kejadian itu yang mengharuskan kami menindaklanjuti dengan operasi SAR berkaitan dengan orang-orang yang tenggelam di sungai, terutama anak-anak kecil yang berenang atau main atau mandi-mandi dengan temannya atau dengan saudaranya, namun tanpa pengawasan dari orang tua. Itu yang kemudian dan karakteristik sungai juga, kemudian juga kita tahu bahwa sungai ini kan sungai berarus ya, sungai berarus, kemudian juga kita tidak lihat apa yang ada di bawah sungai, di bawah permukaan air karena kondisi air yang dengan jarak pandang yang nol, sehingga kita tidak tahu bahwa di bawah itu ada benda-benda tertentu yang bisa membuat anak-anak itu menjadi mengalami kecelakaan ataupun lumpur yang ada di sungai dan juga arus-arus bawah atau arus terputar yang di bawah itu yang bisa membuat anak-anak kemudian kesulitan untuk berenang ataupun kemudian tenggelam. Oke, seperti itu kondisinya dia Pak Raymond. Kita langsung ke Pak Lurah ya, ke siap. Pak Ari. Pak Ari, ini kan kalau kawasan 12 Ulu pemukimannya kan menempel langsung ya dengan Sungai Musi. Nah ini seberapa sering sih sebenarnya warga Anda gitu ya berhadapan dengan insiden hampir tenggelam yang mungkin tidak pernah masuk ke berita-berita resmi ini? Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Terkait insiden ya, kalau insiden tersendiri alhamdulillah
dalam kurun waktu yang panjang ini tidak pernah terjadi Tidak di pernah 12 ya. Hulu ya, karena tidak terlepas dari peran kita sebagai aparat untuk mengedukasi dari lini terbawah dulu, yaitu keluarga ya. Jadi setiap anak-anak yang main itu diperlukan pengawasan. Oleh karena itu, alhamdulillah dalam kurun waktu selama saya juga menjabat di Kelurahan 12 Hulu belum pernah ada terjadi peristiwa atau insiden anak tenggelam. Oke, kalau untuk anak-anak gitu yang mandi di sungai gitu ya, apakah kondisi tersebut dianggap sebagai kearifan lokal yang biasa atau ada hal-hal yang memang justru harus diperhatikan gitu ya, jangan sampai menjadi satu pembiaran yang berisiko, karena biasanya kan sering tuh kita lihat, mungkin ada juga yang menyaksikan langsung gitu ya, kalau melihat anak-anak di seputaran Sungai Musi itu kalau melakukan aktivitas gitu ya di sungai, itu gimana kondisinya Pak Aryo? Jadi kalau terkait kearifan lokal, benar ya Mbak, kita tahu bahwa Sungai Musi ini kan sejarahnya memang sebagai sarana transportasi, jalur perdagangan, dan juga tempat hajat hidup orang banyak juga di situ. Jadi kalau anak-anak berenang memang masih ada, dan itu juga untuk di kawasan Kelurahan 12 Hulu sendiri di bantaran sungai tersebut saat ini mungkin tidak terlalu banyak lagi space untuk anak-anak berenang ya. Tapi dalam hal ini memang apapun bentuknya, baik itu kearifan lokal, setiap masyarakat yang ada itu tetap dalam pengawasan. Oleh karena itu peran dari orang tua dan juga RT RW jajaran kelurahan lebih tepatnya untuk tetap memberikan edukasi dan pengawasan terhadap masyarakat di sekitar. Oke, baik ke Pak Raymond kembali ya Pak Raymond, kalau kita lihat ya, kalau di area pemukiman maksudnya di 12 Hulu, ini secara teknis mungkin kelihatannya tenang gitu ya perairannya bagi perenang atau anak-anak yang melakukan aktivitas di sana atau bahkan orang tua. Ini kondisinya seperti apa nih Pak Raymond di sana? Saya belum pernah langsung turun ke sana di 12 Hulu, tapi secara umum adalah beraktivitas di sungai ini kan memang butuh pengawasan, terutama buat anak-anak. Dan adalah penting bahwa saya bersyukur bahwa bisa ikut hadir di acara ini, kesempatan kali ini, supaya juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa kita perlu memberikan juga pelajaran atau informasi kepada warga masyarakat bahwa mereka perlu menyampaikan kepada anak-anaknya tentang potensi-potensi bahaya yang ada di sungai. Di samping seharusnya memang selalu dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa minimal. Sungai ini kan dengan karakteristiknya, apalagi Sungai Musi yang kita tidak kelihatan dasarnya, sehingga kita tidak tahu di bawah sungai itu ada apa ancaman-ancaman yang bisa membahayakan bagi anak-anak yang bermain atau mandi-mandi. Ini kan bisa diinformasikan bahwa ini bukan kolam renang ya, bukan kolam renang, sehingga tidak sebaiknya mereka mandi-mandi atau bermain di sungai, terutama yang tanpa pengawasan. Ketika teman-teman anak-anak ini itu mereka memang sudah punya kemampuan berenang, namun karena kondisi airnya seperti sungai yang kita tidak tahu di bawahnya seperti apa, itu punya potensi bahaya tersendiri yang bisa membuat bahkan orang dewasa pun juga bisa tenggelam, karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di bawah air, sehingga ya harus memberikan informasi atau edukasi kepada anak-anaknya untuk mengetahui secara dini, dari sejak dini, bahwa potensi-potensi bahaya yang ada di sungai. Oke, Pak Raymond, ini kalau dilihat gitu ya, titik mana saja nih yang tercatat sebagai lokasi
paling rawan kecelakaan air yang ada di Sumatera Selatan ini? Ya, ini kalau sungai itu memang selalu menjadi tempat orang yang di mana kami harus melaksanakan operasi SAR di situ. Juga ada di danau, juga ada sebagian besar di sungai. Nah, ini beberapa hari yang lalu atau minggu kemarin itu kejadian di Ogan Ilir ya. Itu di Ogan Ilir itu di pinggir sungai itu ada 3 remaja dan juga dewasa yang tenggelam. Nah, ini kita belajar bahwa dari pengalaman kejadian ini bahwa seharusnya ketika ada korban yang tenggelam, kemudian kita tidak memiliki kapasitas atau keahlian untuk memberikan pertolongan, kita tidak boleh melakukan pertolongan atau asal langsung terjun ke sungai, karena itu bisa menambah korban. Dan terbukti seperti begitu. Yang kejadiannya kan 1 orang tenggelam, kemudian temannya melihat temannya tenggelam mau menolong, ternyata temannya yang kedua yang mau menolong ini pun tidak bisa berenang, tidak punya kapasitas menolong, akhirnya juga tenggelam. Dan begitu juga dengan temannya yang ketiga, akhirnya 3-tiganya tenggelam. Itu sangat disayangkan. Kemudian sementara kami melaksanakan juga operasi SAR ini di Musirawas Utara. Jadi secara umum hampir di semua kabupaten kota itu ada potensi orang tenggelam baik di sungai maupun di danau, karena kan hampir semua kabupaten kota di Sumatera Selatan ini memiliki sungai dan danau. Itu yang bisa kami sampaikan, walaupun di beberapa kabupaten itu sangat minim kecelakaannya atau penanganan operasi SAR-nya. Secara umum kami menyampaikan bahwa representasi kami itu ada di Kota Palembang, kemudian ada juga di Posar di Pagar Alam, kemudian ada kami tempatkan juga teman-teman di Lubuk Linggau, kemudian di Martapura di Oku Timur, dan untuk tahun ini kami ada tambah 2 tempat, dia itu di Muara Enim dan juga di Musi Banyuasin di Sekayu. Jadi tapi karena wilayahnya cukup luas dan sumber daya kami terbatas, kami berusaha sebisa mungkin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat media sosial kami dari kantor SAR Palembang, dan juga melalui RRI. Kami sangat bersyukur diundang dan juga RRI sangat membantu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat siaran-siaran. Baik, sudah ada tentunya program edukasi yang diberikan ya, Pak ya. Nah ini Pak Raymond, kalau misalnya seandainya gitu ya ada kita berada dalam satu kondisi melihat ada insiden tenggelam seperti itu, apa sih yang pertolongan pertama yang harus kita berikan? Ya, baik. Yang pertama kita berusaha untuk menjangkau korban. Jika korban ada di depan kita, kita berusaha untuk menjangkau korban. Itu ada beberapa cara. Nah, yang pertama jika kita ada di sekitar, jika kita tidak tahu berenang atau kita tidak punya kapasitas untuk memberikan pertolongan langsung dengan terjun ke air, maka kita berusaha untuk melihat kondisi di sekitar kita untuk bisa menjangkau sambil berteriak minta tolong. Berteriak minta tolong itu yang pertama, untuk bisa sambil kita mencari alat-alat yang bisa kita pakai untuk menjangkau korban. Apakah itu galah atau kayu yang panjang ataupun tali, ataupun kita bisa melempar benda-benda yang terapung ke arah korban. Ya, seperti jerigen kosong atau gabus-gabus yang ada di sekitar, ataupun biasanya ada ban dalam. Kalau ada ban dalam yang sudah dipompa itu juga bisa dilemparkan. Biasanya itu dipakai untuk main anak-anak yang ada di sungai. Ya, apa saja yang kita bisa lihat untuk kita bisa lemparkan ke korban
sehingga korban bisa tetap terapung. Kalau kita tidak punya galah atau kayu panjang ataupun tali panjang yang bisa kita lemparkan ke korban, dan terutama itu jangan lupa berteriak minta tolong. Kemudian kalau ada orang di sekitar juga situ, ya sudah, kita bisa minta tolong mereka untuk menghubungi pihak-pihak yang berwenang atau berwajib supaya bisa disampaikan ke Basarnas. Secara umum Basarnas bisa ditelepon di 115, itu call center Basarnas yang nanti bisa kemudian di relay atau diinformasikan ke kantor kami. Memang operator 115 itu adanya di kantor pusat di Jakarta, tapi itu bisa nanti kemudian disampaikan ke kita. Nah, nanti saya juga akan menyampaikan nomor HP kami di call center di kantor SAR Palembang supaya bisa dihubungi langsung oleh warga masyarakat. Baik, kita ke Pak Ari ya. Pak Ari ini sebagai daerah atau wilayah yang dekat dengan air, ada nggak sih fasilitas keselamatan dasar yang dimiliki kelurahan atau RT yang bisa digunakan seperti misalnya tadi ban penampung, seperti ban pelampung gitu ya, bisa digunakan warga seandainya ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Ya, terkait alat ya, perlengkapan sarana penyelamatan untuk di bantaran sungai Kelurahan 12 Ulu sendiri kita nggak menampik ya Mbak, itu masih minim sekali. Jadi untuk dermaga-dermaga kecil mungkin hanya tersedia 1 atau 2 ban dalam, dan juga terkadang perahu-perahu ketek yang masih digunakan untuk penyeberangan itu hanya mengandalkan kadang hanya 2 atau 3 alat baju pelampung atau alat seperti ban dalam sebagai alat penyelamatan. Kedepannya memang sangat diperlukan itu. Ya mungkin dengan ada sinergitas nanti dari Basarnas dan kelurahan juga kita bisa memberikan sarana yang lebih layak dan mencukupi untuk menjaga keselamatan khususnya para pengguna Sungai Musi ya. Oke, baik. Pastinya nanti kita akan lanjut lagi berbincang, pendengar juga nanti kita undang peran sertanya untuk bergabung. Kita jeda sebentar ya Pak Raymond juga Pak Ari. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sepi, tidak ada orang. Dah, sampahnya kubuang aja di sini. Nah, ketangkep basah ini. Yang suka buang sampah di sungai, ya kan ngaku saja. Ngapain? Hah? Sungaimu apa? Wow, ketangkep basah ngeles. Kepedulian kita itu penting. Buang sampah di sungai menyebabkan banjir.
Saya kesel banget, masa pasar seluas gini nggak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pieces, pesanan orang pula. Kan lumayan, Bu. Loh. Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah nggak boleh diperjualbelikan lagi loh, Bu. Udahlah, Bu. Yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi. Itu dia, Bu. Sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh, Bu. Dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek, ya pakai ikan lain saja. Kan sayang, Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah. Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir untuk Anda dalam Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak Raymond Konstantin SE, merupakan Kepala Kantor SAR Basarnas Palembang. Dan juga ada Bapak Ahmad Oktarian Syah, SH MSI, atau Pak Ari, ini merupakan Lurah 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Anda pendengar yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon kami di 071136 9977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami di program Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, ini kalau berbicara mengenai penyebab ya Pak Raymond, ini biasanya penyebab utama yang paling sering terjadi kalau misalnya ada tragedi tenggelam seperti itu. Apa nih Pak Raymond? Fisik anak-anak juga ya, anak-anak ataupun orang dewasa pun bisa terjadi bahwa kondisi fisiknya. Nah itu kadang-kadang terjadi kram ya, terjadi kram yang kemudian membuat orang atau anak-anak itu tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, terutama di kaki ya, yang bisa kemudian untuk melanjutkan berenang. Karena kram itu membuat kita tidak bisa menggerakkan alat gerak kita terutama kaki sehingga sangat berpotensi untuk tenggelam. Itu yang dari kondisi fisik kita ataupun serangan-serangan penyakit lain, mungkin penyakit jantung mungkin bisa juga itu bisa terjadi untuk orang-orang tertentu. Nah, kemudian dari kondisi sungainya sendiri. Kondisi sungai yang berarus, kita tidak tahu bahwa mungkin biasanya bahwa sungai itu tenang-tenang saja, arusnya tidak terlalu kencang sehingga kita bisa beraktivitas atau mandi-mandi atau main di tempat tersebut. Namun kita tidak sadar bahwa ternyata ada banjiran atau bandang tertentu, volume air naik, kemudian dia tiba-tiba datang dengan kecepatan yang tidak bisa kita antisipasi sehingga itu juga bisa membuat kita tenggelam atau karena kita secara fisik kekuatan terbatas ya, kita susah untuk melawan kekuatan sungai yang begitu besar yang kita sendiri tidak tahu seperti apa. Nah kemudian juga benda-benda yang ikut hanyut di bawah air, yang di bawah permukaan air yang kita tidak lihat, sehingga itu bisa juga
membentur kita dan bisa membuat kita kemudian tidak bisa bergerak dan kemudian tenggelam. Ataupun ada sungai-sungai tertentu yang memiliki lumpur di bawahnya, itu juga bisa membuat kita atau anak-anak yang bermain lompat-lompat ke dalam air itu kemudian tertaram dan susah untuk melepaskan diri dari lumpur tersebut. Makanya sebaiknya diawasi terus, atau kalau memang tidak bisa untuk melarang anak-anak itu bermain di air, sebaiknya dalam pengawasan melekat dari orang tua. Di sungai pun kita tidak tahu, ada sungai-sungai tertentu yang memiliki rumput yang panjang. Itu di beberapa tempat itu kan ada rumput-rumput yang panjang di pinggir-pinggiran sungai terutama, itu bisa juga menghalangi kita untuk melakukan pergerakan untuk berenang menyelamatkan diri. Intinya bahwa potensi bahaya di air yang dengan jarak pandang 0, air yang keruh seperti Sungai Musi ini potensinya tinggi. Oke, Pak Raymond, ini kalau hitungan golden time-nya gitu ya, korban tenggelam di sungai berbatu atau berlumpur itu berapa menit sih? Ya, itu sangat relatif dengan situasinya ya, tetapi bisa sangat cepat. Dalam hitungan tidak sampai 1 menit pun korban sudah bisa tenggelam dan kemudian hilang dari permukaan untuk kondisi-kondisi tertentu. Tetapi jika dia punya kemampuan berenang atau bertahan, atau kita biasanya istilahnya kalau tidak bisa berenang tapi bisa water therapy, itu akan membuat kita juga bisa bertahan di atas permukaan. Intinya kita tidak tahu bahwa berapa lama kita bisa bertahan di air. Maka alat-alat bantu pertolongan itu sangat penting, alat-alat keselamatan atau alat-alat bantu pertolongan yang kita perlu siapkan di sekitar tempat-tempat beraktivitas, seperti ring buoy, life jacket, ataupun kalau di kondisi di masyarakat mungkin jerigen-jerigen kosong ataupun galah-galah panjang, itu mesti selalu disiapkan di sekitar tempat anak-anak beraktivitas atau bermain. Okay. Jika memang tidak bisa dilarang, tapi sebaiknya dilarang. Ya, sebaiknya anak-anak itu dilarang. Emang Basarnas melalui program Sargos to School kita memberikan edukasi kepada anak-anak mulai dari tingkat TK sampai SMP. Itu informasi-informasi yang perlu kita sampaikan kepada mereka, banyak hal, terutama untuk penanggulangan atau tahap preventif lah, yang bersifat preventif, supaya jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi seperti apa, itu kita memberikan edukasi kepada anak-anak secara lewat program Sargos to School. Walaupun Sargos to School ini kebanyakan sekolahnya yang datang ke kantor kami, ya, karena program kami untuk berkunjung ke sekolah-sekolah itu sudah diefisiensi beberapa tahun ini. Oke, baik. Apa saja yang diinformasikan Pak Raymond ketika ada Sargos to School? Ya, baik. Informasi-informasi yang kita sampaikan itu terutama tentang keselamatan diri ya, keselamatan diri jika terjadi gempa, terjadi banjir bandang, itu bagaimana supaya mereka bisa evakuasi mandiri, terus melindungi kalau misalnya di dalam gedung sekolah atau gedung di rumah, itu kalau ada gempa apa yang harus mereka lakukan, itu kami menyampaikan informasi itu. Juga kita mengenalkan alat-alat keselamatan kepada anak-anak sekolah, apa yang kemudian juga dilakukan oleh Basarnas melalui kantor SAR Palembang, peralatan-peralatan, kendaraan-kendaraan,
peralatan-peralatan untuk penyelamatan seperti perahu karet ataupun kami sebenarnya memiliki kapal, cuman kapal posisinya di Mariana, sehingga agak sulit untuk kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kalau posisinya di sini. Kita hanya bisa menampilkan dalam bentuk foto-foto atau video kepada anak-anak. Biasanya memang kita masuk di dalam ruang kelas dulu, kemudian kita ajak touring untuk melihat seluruh peralatan dan kendaraan yang ada. Oke, kita ke Pak Ari ya. Pak Ari, kalau himbauan Pak Ari selaku lurah di 12 Ulu untuk masyarakat di sekitar seperti apa nih Pak? Atau ada edukasi juga yang diberikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Isi. Jadi khusus Kelurahan 12 Ulu, kita jajaran khususnya dari kelurahan, RT, RW, Linmas itu selalu memberikan edukasi, baik dari lewat sosialisasi yang sering kami adakan dan juga turun langsung melalui monitoring ke wilayah masing-masing. Jadi peran RT ini sangat krusial di bawah dan juga Linmas, karena mereka lah garda pertama yang terdepan yang mengetahui wilayahnya terkait keamanan dan juga kenyamanan lingkungan, apalagi kami yang berada di bantaran sungai ini. Oke, nah ini untuk Basarnas kembali ya Pak Raymond. Kalau misalnya ada informasi terjadi insiden seperti itu orang tenggelam, standarnya ini berapa lama prosesnya tim Basarnas akan turun sampai ke lokasi? Kalau sampai ke lokasi tergantung dari posisi dari kantor, dari sumber kami berada ya, dari posisi siaga kami ada di dekat bandara. Tetapi kami memiliki waktu yang kami sebut sebagai waktu respon. Waktu respon Waktu respon itu mulai dari ketika petugas siaga kami menerima berita, menerima laporan yang harus ditindaklanjuti dengan operasi SAR, sampai dengan tim yang siaga itu siap berangkat. Nah itu waktunya 15 menit. 15 menit ya Pak ya? Ya, 15 menit paling lama kita sudah harus berangkat. Nah jarak tempuhnya untuk sampai di lokasi itu tergantung dari berapa jauh lokasi kejadian itu dari kantor kami ataupun dari pos SAR yang ada di Pagar Alam, di Musirawas Utara. Saya ambil contoh kemarin teman-teman di Lubuk Linggau itu mengcover 4 wilayah. Lubuk Linggau sendiri, kemudian Musirawas Utara, dan Musi Banyuasin. Musi Banyuasin memang saat ini memiliki unit siaga baru yang kami baru bentuk. Nah sebelumnya itu mereka mengcover situ. Nah ini ada kejadian di Musirawas Utara, itu teman-teman dari Lubuk Linggau untuk menjangkau ke Musirawas Utara membutuhkan waktu 4,5 jam. Di lokasi kejadian itu di desa Raus kalau tidak salah ingat, itu waktunya 4,5 jam. Jadi walaupun waktu respon kami ketika mulai dari informasi itu kemudian kami sampaikan, mempersiapkan tim dan teman-teman berangkat itu 15 menit, tetapi juga kita harus melihat bahwa jaraknya berapa jauh dari kondisi kami bersiaga. Bisa jadi 15 menit kita sudah sampai kalau lokasinya dekat, atau 30 menit, atau bahkan bisa sampai kalau misalnya kita harus ke Oki itu kita butuh waktu lebih lama lagi karena kami belum ada representasi di Oki. Jadi kalau ada kejadian di Oki apalagi di pesisir timurnya itu kita akan butuh waktu kurang lebih 10 jam. Nah, jadi itu sangat tergantung dari jarak dari posisi kami bersiaga. Oke, ada tantangan mungkin yang dihadapi teman-teman kalau dari jarak tadi ya sudah pasti menjadi tantangan lainnya Pak? Ya medan jalannya yang sulit atau sempit itu kadang-kadang teman-teman berkendara itu sampai titik tertentu saja kan, tidak bisa. Kalau misalnya kemudian harus dilanjutkan dengan jalan setapak, bahkan mereka harus memikul perahu karet kalau memang tidak bisa langsung sampai di pinggiran sungai. Dan untuk tempat-tempat tertentu mungkin dengan kontur yang berbeda, ini kita bersyukur bahwa di Kota Palembang ini konturnya datar aja.
Tetapi kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah yang konturnya perbukitan seperti di Muara Enim, Lahat, sampai ke Pagar Alam sana, juga di Oku Selatan ya. Oku Selatan itu karena juga termasuk bentangan Bukit Barisan, sehingga dia konturnya perbukitan itu akan lebih menyulitkan dengan tantangannya tersendiri. Oke, kalau jumlah personil sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah ideal atau memang perlu ada penambahan atau seperti apa? Kami masih jauh dari ideal, Mbak. Untuk melayani warga masyarakat di Sumatera Selatan ini, kami seluruhnya 143 orang. 143 orang itu sudah termasuk kami pejabat. Dan untuk di lokasi-lokasi yang representasi perwakilan kami di Pagar Alam, Lubuk Linggau, di Oku Timur, kemudian di Muara Enim dan di Sekayu, itu kami tempatkan 77 orang. Dan kemudian ada teman-teman kami yang juga mengawaki kapal dan beberapa alat air di Mariana, itu ada 17 orang. Sementara di master plan yang seharusnya kebutuhan itu walaupun berbeda-beda ya di setiap wilayah, tetapi minimal 250 orang itu mungkin sudah bisa kita tempatkan, kita sudah bisa alokasikan di 17 kabupaten kota dengan baik. Tetapi saat ini kita masih 143 orang yang dari 143 orang itu 25 orang tenaga administrasi termasuk kami. Jadi petugas lapangannya masih sangat terbatas. Oke, baik. Pendengar yang ingin ikut bergabung, kami juga undang peran serta Anda. Bisa melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tentunya kami masih terus menghadirkan tema dalam dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Sungai bukan kolam renang, mengubah tragedi menjadi kesadaran keselamatan air. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda dalam dialog Palembang Menyapa. Tema yang kami hadirkan, sungai bukan kolam renang, mengubah tragedi menjadi kesadaran keselamatan air. Bersama dengan narasumber kami ada Bapak Raymond Konstantin SE, merupakan Kepala Kantor SAR Basarnas Palembang. Juga ada Bapak Ahmad Oktariansyah, SHMSI, Lurah 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan ya. Masih kami
Tunggu peran sertanya bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, ini kita coba langsung ke penelpon ini yang sudah tersambung ya saat ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Iman di Empat Lawang Ulu Musi. Bapak Iman, Empat Lawang, Ulu Musi ya. Baik, silakan Pak Iman, ada yang ingin disampaikan? Ya, ini kan Bapak Nada Sumber yang juga siapa namanya lupa. Bapak Raymond dari Basarnas. Ya, Bapak Raymond. Selamat pagi Bapak Raymond. Selamat pagi Pak. Merdeka Pak. Merdeka. Oke, juga kita punya Pak Ari di sini ya, Lurah 12 Ulu Palembang nih, Pak Iman. Saya tanyakan sama Pak Raymond nih. Boleh, silakan Bapak. Kan tempat kami namanya Ulu Musi. Itu mengapa lah tiap tahun ada terus namanya yang musibah itu Pak. Musibah namanya di air kan, air musi. Nah, itu kan apanya itu ada nggak tim Bapak di Empat Lawang Pak? Iya, baik Pak. Pak Iman, terima kasih ya, nanti dijawab Pak Raymond. baik. Itu saja pertanyaannya? Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Empat Lawang, jauh ya Pak ya. Silakan Pak Raymond. Ya, baik Pak. Yang pertama, kalau ditanya kenapa ada kejadiannya itu karena ada aktivitas orang di sungai Pak. Karena ada aktivitas warga di sungai sehingga bisa kejadian orang tenggelam di sungai. Memang seperti saya sampaikan tadi ada beberapa faktor yang membuat orang bisa kemudian tenggelam atau ada kejadian itu. Saya ulangi kembali bahwa tergantung dari kondisi fisik yang bersangkutan ataupun kondisi alam kita. Jadi kalau misalnya ada kondisi kita, biasanya kan kita tuh tidak mungkin berada di sungai kita pemanasan dulu, stretching dulu, tiba-tiba kita sudah langsung dalam kondisi apa adanya kita beraktivitas di sungai ya. Nah itu biasanya gerakan tiba-tiba itu membuat kita kram, membuat kram atau kejang, dan itu bisa membuat kita tidak bisa beraktivitas ataupun tidak bisa berenang dengan baik dan kemudian tenggelam, ataupun memang ada serangan jantung atau serangan penyakit-penyakit yang lain yang membuat kita tidak bisa melakukan gerakan berenang untuk menyelamatkan diri. Nah dari sisi alamnya itu dari sungai, ketika ada banjir bandang memang kalau kita tidak bisa menghindari maka itu bisa terjadi, atau pas sungainya sedang berarus deras dengan tiba-tiba itu bisa membuat kita juga kesulitan untuk berenang dan kemudian tenggelam. Di samping itu jika sungainya tidak terlihat air apa yang dibawa oleh sungai itu juga bisa menjadi potensi bahaya yang mengancam kita, seperti benda-benda keras, benda-benda tajam, pohon-pohon yang dibawa oleh sungai kemudian membentur kita yang kita tidak lihat di permukaan, itu bisa membuat kita juga mengalami kecelakaan. Kemudian yang berikut, yang melayani teman-teman di Empat Lawang itu teman-teman dari Pagar Alam. Jadi teman-teman posisi representasi kami di sekitar Empat Lawang itu adanya di pos siaga, namanya posar Pagar Alam. Itu terminologi dari kami. Ada posar Pagar Alam, ya teman-teman di posisinya di Pagar Alam. Nah Pagar Alam itu melayani Kota Pagar Alam, kemudian Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Muara Enim tadinya. Tapi sekarang sudah ada, kami tempatkan satu tim kami di Muara Enim, sehingga yang dilayani Pagar Alam adalah Pagar Alam sendiri, kemudian Lahat dan Empat Lawang. Baik, kita sapa kembali pendengar sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi.
Ya, selamat pagi Kak. Iya, dengan siapa di mana? Saya Amran dari Pelaju. Mas Amran di Pelaju ya. Silakan, ada pertanyaan. Ya, mohon izin bertanya kepada narasumber nih. Menurut Basarnas, kenapa masyarakat masih sering menganggap sungai itu sebagai tempat yang aman untuk berenang atau bermain? Nah, padahal kan sudah ada tuh kasus korban tenggelam. Terus, apakah ada waktu atau kondisi tertentu ketika masyarakat sama sekali tidak disarankan berada di sungai, Pak? Baik, terima kasih Mas Amran. Selamat pagi. Ya, baik, silakan Pak Raymond. Ya, baik, terima kasih Bang Amran atas pertanyaannya. Memang sungai ini kadang-kadang juga walaupun dia terlihat tidak tenang pun atau punya potensi bahaya pun orang masih tetap melakukan aktivitas. Karena kita orang Indonesia ini jangankan di sungai, di laut pun kan kita nenek moyang orang pelaut. Jadi sudah terbiasa lah dari kecil menganggap bahwa ini sudah seperti habitat kami, walaupun sebenarnya bukan habitat kita manusia air itu, tetapi ini sudah lingkungan yang sudah saya biasa seperti ini dari kecil, beraktivitas dari kecil, sehingga merasa biasa-biasa saja. Jadi kalau sudah merasa biasa, tidak melihat lagi potensi-potensi bahaya atau ancaman-ancaman bahaya yang ada di air. Apalagi kita Sungai Musi ini kan tidak kelihatan di bawah permukaan itu ada apa. Ya, di samping dengan potensi hewan-hewan buas yang lainnya yang bisa mengancam kita. Ya, mengancam keselamatan kita. Jadi intinya untuk karena ini sungai ini sudah merupakan tempat kita beraktivitas, tempat kita perekonomian masyarakat, transportasi, sehingga membuat masyarakat itu sudah terbiasa lah, anggapannya sudah terbiasa, sehingga masih saja tetap mau melaksanakan aktivitas. Nah, yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat ini bahwa kesadaran bahwa di air itu yang bukan habitat kita, walaupun dia kelihatan tenang tetapi tetap memiliki potensi bahaya yang tinggi, maka diantisipasi dengan penyediaan alat-alat keselamatan diri ataupun alat-alat keselamatan yang bisa dipakai untuk menolong orang-orang yang mengalami kecelakaan di sekitar kita. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Raymond. Kita sapa kembali pendengar sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Pak Yana. Pak Yana. Pak Yana di mana Pak Yana? Di Muara Enim. Di Muara Enim. Silakan Pak Yana di Muara Enim. Begini Pak. Ya, kalau ini di sungai, bawalah alat yang secukupnya. Ya. Jangan merepotkan petugas di desa. Itu aja Pak ya. Oke, baik, terima kasih masukannya Pak Yana di Muara Enim. Silakan langsung ditanggapi Pak Raymond. Ya, baik, terima kasih Pak. Itu juga merupakan edukasi kepada warga masyarakat bahwa memang ke sungai kalau memang kita harus beraktivitas, baik itu aktivitas perekonomian sehari-hari maupun sekedar hobi ataupun sekedar mencari tantangan untuk kita beraktivitas, sebaiknya seperti yang Bapak bilang tadi bahwa peralatan yang secukupnya tetapi memadai untuk keselamatan diri sendiri. Kalau kita bilang alat pelindung diri untuk di air seperti apa atau di sungai seperti apa, itu perlu kita antisipasi selalu, bawa selalu. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan telepon berikutnya ya Pak ya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, silahkan. Ya, silakan untuk Anda pendengar di line telepon 0711369977. Baik, sebelumnya
Oke, kita terima kembali yang bergabung via telepon ya. Pro 1, selamat pagi. Silakan Bapak, langsung saja Bapak atau Ibu nih ya, sudah tersambung ini di line telepon kami. Selamat pagi, silahkan. Dengan Bapak siapa, di mana? Oke, nanti kita coba kembali. Kita ke YouTube nih, sudah ada beberapa komentar dari YouTube yang sudah bergabung ya. Ini dari Rika Meliliana, untuk Basarnas nomor yang bisa cepat kami hubungi jika ada kecelakaan di Sungai Musi. Saya Ketua RT 5 Kelurahan 12 Ulu, yang kebetulan wilayah saya di tepian Sungai Musi. Silakan Bapak. Ya, baik. Secara umum Basarnas memiliki call center di 115, sehingga 115 itu juga bisa dihubungi walaupun operatornya di Jakarta akan diteruskan ke kantor-kantor SAR terdekat dengan lokasi kejadian atau di wilayah kerjanya. Kemudian untuk Palembang itu bisa dihubungi di 0822 8129 6727. Itu nomor call center kami di kantor SAR Palembang yang bisa ditelepon 24 jam karena kami bersiaga 24 jam. Baik. Berikutnya juga ada yang bergabung dari kalau YouTube 2371 ya. Alhamdulillah daerah kami 12 Ulu selalu bersih dan aman karena pihak kelurahan selalu melakukan gotong royong dan selalu ditinjau oleh beliau sebagai lurah di tempat kami. Wah, ini warganya Pak Ari ya. Oke, mau ditanggapi mungkin ada program khusus yang dilakukan Pak Ari? Ya, terkait program khusus saat ini mungkin kami lebih kepada menjalankan program kerja dari Pak Wali ya. Menjadikan Palembang ini nyaman, aman, sejahtera dan berkesinambungan berkelanjutan. Jadi untuk kami sendiri Kelurahan 12 Ulu, masyarakat baik itu dari 3 pilar selalu bersinergitas untuk memonitoring dan pelaporan di wilayah kami masing-masing. Jadi sekecil apapun kejadiannya, kalau diibaratkan satu titik jarum jatuh, kita harus tahu agar wilayah tersebut kondusif, terutama lagi yang berada di bantaran Sungai Musi, gitu. Oke, baik, berikutnya juga ada Salim Zuliadi ya, Afiknam Jagat Samagram, juga ada Haris Kurnianto. We are family, quick action, satu jiwa satu rasa. Selanjutnya juga ada sosialisasikan ke sekolah-sekolah karena anak-anak banyak yang belum sadar bahayanya main di sungai ini, dari Rani Hanifah. Silakan Pak Raymond. Ya, baik. Sebenarnya selain penyampaian informasi, kami bersyukur ya bahwa RRI membantu kami untuk penyebaran informasi edukasi kepada masyarakat ini dalam dunia atau penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kami juga memiliki media sosial kami di YouTube, kemudian di Instagram dan juga Facebook yang bisa diakses atau dilihat oleh warga masyarakat umum mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan bagaimana untuk menghubungi warga masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, sehingga jika ada warga masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu yang membutuhkan informasi ataupun pelajaran, pengajaran ataupun latihan tertentu, dapat menghubungi kami. Ada nomor-nomor kami di media sosial walaupun nomor yang sudah saya sebutkan tadi itu kami siap untuk melayani masyarakat dalam hal penyebaran informasi, pengetahuan ataupun latihan yang apakah kami diundang ataupun kelompok komunitas-komunitas tertentu itu main ke kantor untuk menerima informasi pengetahuan maupun mau praktek latihan. Baik, ini yang terakhir dari YouTube. Kalau habis hujan, apa sungai yang biasanya kelihatan aman bisa tiba-tiba jadi berbahaya? Terus apa yang harus diperhatikan masyarakat, Pak? Ya, sebenarnya sungai walaupun dia tidak hujan itu sudah memiliki bahaya, potensi bahaya yang
cukup tinggi. Yang pertama memang sungai ini bukan habitat kita. Kemudian yang kedua karena dia bukan kolam renang sehingga tidak ada yang selalu mengawasi 24 jam. Ya, atau tidak mengawasi selama ada aktivitas-aktivitas orang di situ. Kemudian yang berikut adalah apa yang ada di bawah permukaan sungai itu kita tidak tahu, kita tidak lihat, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa mengantisipasi. Maka kepada warga masyarakat itu mohon untuk mempelajari potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar warga tersebut, tempat tinggalnya atau tempatnya beraktivitas, dan juga kemudian dia ikuti dengan menyediakan alat-alat pertolongan walaupun seadanya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain yang mengalami kecelakaan atau kejadian tenggelam. Oke, baik, ini terima kasih juga untuk WA yang sudah dikirimkan ada Ibu Rani di Skip ya. Ini pertanyaannya mengenai langkah evakuasi yang dilakukan kalau ada korban tenggelam. Ini mungkin bisa jadi closing statement juga nih Pak Raymond. Silakan Pak Raymond. Baik, kalau ada korban tenggelam, prinsip utamanya adalah ketika ada korban jangan kita tambah korban. Sehingga ketika kita tidak punya kapasitas untuk memberikan pertolongan, sebaiknya kita tidak melakukan pertolongan langsung, apalagi terjun. Dan contohnya ada banyak kejadian bahwa orang yang tidak memiliki kapasitas atau tidak punya kemampuan untuk memberikan pertolongan, dia juga terjun ke air dan kemudian menjadi korban berikutnya. Nah, kemudian untuk evakuasi memang kan korban harus dijangkau ya untuk bisa kemudian dievakuasi. Maka pihak-pihak yang berwajib ataupun warga masyarakat yang punya perahu, kapal ataupun getek ataupun speedboat itu bisa membantu untuk melakukan evakuasi. Di beberapa kejadian itu warga masyarakat secara inisiatif itu melakukan penyelaman. Walau kami tidak tahu kemampuan masyarakat seperti apa, tapi mereka melakukan penyelaman tradisional untuk melakukan. Tapi kalau Basarnas akan melakukan penyelaman dengan prosedur yang menjadi ketentuan kami. Oke, Pak Ari silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi selaku lurah kami juga menghimbau juga untuk masyarakat, karena lini pertama yang harus kita bentuk itu edukasinya adalah dari keluarga dulu. Satu, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak, kemudian lingkungan di mana masyarakat juga harus berperan aktif saling mengawasi, kemudian juga kami selaku aparat jajaran baik RT RW dan Linmas juga bersinergi untuk tetap menjaga lingkungan, keamanan, memberikan edukasi agar apa yang seharusnya dilakukan terutama di bantaran sungai. Jadi di mana ada waktu-waktu tertentu yang memang tidak boleh, itu kita larang. Dan memang kalaupun seperti kata Bang Raymond tadi masih ini, berarti kita harus memberikan pengawasan yang ketat. Karena seperti kata Bang Raymond, bahaya itu bisa datang kapanpun itu. Mungkin itu Mbak. Baik, Pak Ari terima kasih sudah hadir langsung berbagi informasi juga Pak Raymond ya. Terima kasih, sukses selalu. Ya pendengar, air Sungai Musi tidak pernah memilih korbannya ya, namun kesiapan kita lah yang menentukan apakah sebuah insiden ini berakhir sebagai penyelamatan atau tragedi. Dan tentunya ini bukan hanya tugas dari SAR semata, namun juga tentunya harus dimulai dari kepedulian kita semua. Akhirnya saya sih juga rekan Aziz yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Palembang menyapa.